Untuk sidang hari ini kita menempati ruang yang relatif efisien. Jadi kepada termohon, kalau masih ada pasukan yang atau tim yang masih di luar dan memang sangat urgent nanti akan dimintai keterangan, maka kami tolong diatur sedemikian rupa. Jadi yang kursinya tidak perlu ditambah, jadi cukup itu saja. Tapi tolong diatur siapa yang nanti akan bicara, akan menyampaikan pendapat dan seterusnya. Karena majelis tidak akan memberi ruang bicara pada kursi pengunjung. Jadi diwakilkan saja 4 orang, memang kalau 4 orang, ya kan? Dan itu yang relevan saja, yang punya punya kewenangan untuk menyampaikan. Kalau yang hanya mendampingi sementara waktu, dengan segala hormat bisa di di kursi sidang dulu atau gitu. Untuk pemohon sendirian, tumben kok sendiri. Ruangan kita hari ini terbatas, jadi agar juga sidang berjalan dengan efektif, seperti inilah persidangan Komisi Penasi, agar kemudian alat-alat komunikasi dan lainnya mohon dibantu untuk penertiban. Dari Panitera ada Ketua. Silakan. Kepada para pihak, khususnya termohon, maka kami sampaikan bahwa Majelis Komisioner menerima surat pencabutan kuasa dari saudara pemohon. Oleh sebab itu, sebelum berlanjut, Majelis akan membacakan surat pencabutan kuasa. Surat pencabutan kuasa nomor 02/BTS/12/2025, hal pencabutan seluruh surat kuasa dalam perkara sengketa informasi. Kepada yang terhormat Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Bonatua Silalahi, alamat signatur Park dan D Apartemen, Jalan MT Haryono, nomor Kafling 20, Cawang, Jawa Timur, nomor telepon 081583521173/08211218611, alam email bonatua@766hi@gmail.com, adalah pemohon dalam perkara sengketa informasi publik nomor sengketa 074/10/KIP-PSI/2025 antara saya selaku pemohon melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku termohon. Dengan ini saya menyatakan secara resmi mencabut seluruh bentuk surat kuasa, baik kuasa khusus maupun kuasa insidentil, yang sebelumnya pernah saya terbitkan kepada siapapun untuk mewakili saya dalam proses penyelesaian sengketa informasi dimaksud. Alasan pencabutan kuasa ini saya lakukan agar pemohon dapat lebih fokus melakukan penelitian mandiri dalam kerangka ilmu kebijakan publik terhadap seluruh informasi yang disengketakan, termasuk menelusuri, menguji, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan bagi Majelis Komisioner agar satu, mencatat pencabutan kuasa ini dalam administrasi persidangan. Dua, menyatakan bahwa tanggal surat ini, saya ulangi, bahwa sejak tanggal surat ini seluruh kuasa hukum sebelumnya tidak lagi berwenang mewakili permohonan dalam proses sengketa ini. Tiga, seluruh panggilan, pemberitahuan, dan komunikasi resmi selanjutnya disampaikan langsung kepada pemohon pada alamat, nomor telepon, dan email sebagaimana tercantum dalam surat ini. Demikian surat pencabutan kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 5 Desember
2025. Hormat saya Dr. Bonato Wasilai ditandatangani. Gitu ya. Kemudian bahwa untuk persidangan-persidangan berikutnya pemohon tidak akan menggunakan pendamping atau penerima kuasa ya, jadi langsung akan ditangani prinsipal langsung. Pun demikian ya, untuk dipahami oleh termohon. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini kita akan satu memeriksa atau menerima hasil uji konsekuensi dari KPU setelah buktinya. Kemudian apakah ada menghadirkan saksi dan atau ahli dari KPU? Tidak ada. Baik. Dari pemohon ada saksi dan atau ahli yang diajukan? Caranya ada. Ada ya. Baik. Sesuai dengan skenario persidangan yang disampaikan sejak awal, hari ini kita akan periksa, kemudian kita akan melakukan penilaian terhadap dokumen yang dikecualikan. Oleh terkait dengan pemeriksaan dokumen dikecualikan, nanti akan berlangsung pemeriksaan tertutup. Hanya majelis komisioner dengan termohon, tidak dihadiri oleh siapapun. Dan apabila pemohon dan juga publik menemukan fakta, data, kejadian, peristiwa, hal-hal yang dinyatakan di dalam pemeriksaan tertutup terbuka yang itu berasal dari majelis komisioner dan atau dari persidangan ini, maka masing-masing pihak pemohon dan termohon dapat mengajukan keberatan karena itu berarti berkaitan dengan ada kode etik yang dilanggar. Bagaimana diatur dalam Perkes 1 tahun 2013 dan peraturan Komisi Pemberantasan Kode Etik bahwa segala hal ikhwal berkaitan dengan pemeriksaan tertutup itu tidak dapat disampaikan dan itu menjadi kerahasiaan yang sifatnya sangat ya. pemohon. Sekarang siapa yang dia sampaikan? Dengan
pertama, ini kan Anda melakukan uji coba, dan kemudian mengajukan masalah-masalah, atau mengajukan gabungan, juridis, juridisnya mana yang Anda jadikan yang mana? Itu T berapa? Nah, T-nya mana? T berapa? T-nya berapa? Ini belum Anda belum. Aku mana daftar alat buktinya mana? Ya, apa namanya? Ini bisa kita cari. Ya, tapi majelis tidak boleh melakukan penilaian yang kedua yang tidak disampaikan oleh para pihak, oleh termohon. Jadi kalau termohon mengatakan ini kita mengatakan ada sembunyi. Mana ada sembunyi? Undang-undangnya mana? Ya, satu. Kemudian di sini kan juga ada lagi, apalagi yang kemudian ada apa namanya? Undang-undang nomor 2. Ya, inilah yang kemudian menjadi surat yang saudara sampaikan kepada kami di samping dengan hal yang lainnya. Itu. Jadi itu nanti akan kami. Nah, di dalam undang-undang ini kemudian mana pasal yang merujuk pada apa yang dikecualikan ini, gitu kan? Karena nanti majelis akan melakukan penilaian dalaman di terhadap hal tersebut. Gitu loh. Ya kan di sini dalam persetujuan mana, gitu kan? Nah, bukti itu kemudian Anda leges akan kepada kami. Kalau kami sudah bisa mencari sendiri, ya, tapi kemudian waktu itu juga adalah bukti sosial. Di samping kemudian ada bukti lain yang seperti Anda sampaikan foto dan seterusnya. Majelis kasih kesempatan untuk memperbaiki ya buktinya, gitu ya. Nanti daftar buktinya Anda buat ini mana yang tadi mana jawabannya? Yang Anda cukup bikin daftar alat buktinya saja. Ya, S1 misalnya itu di ini Anda ingin menerangkan apa di sini? Gitu ya, Anda ingin menerangkan apa? Ya, itu nanti Anda buat. Dan kemudian diserahkan kepada kami dan kemudian pemohon juga mendapatkan apa nanti mendapat selainannya, gitu ya. Dan hal ini Anda perbaiki karena segera diperbaiki 1-2 hari ini. Dan kemudian ini, ya, Anda kami minta dibuatkan salinannya, ya, karena pemohon juga harus mendapatkan ini, ya kan? Majelis juga harus harus memiliki ini, ya. Jadi paling satu lagi untuk disampaikan oleh pemohon. Itu ya. Ada yang bertanyakan? Apakah pendidikan harus atau juga? Oke, siap. Baik, berkaitan dengan pertanyaan dari saudara pemohon, apakah kemudian uji konsekuensi harus melibatkan pihak luar? Itu menjadi kewenangan mutlak dari termohon. Ya kan, nanti majelislah yang akan melakukan penilaian. Bahwa dalam berbagai kesempatan majelis selalu menyarankan bahwa uji konsekuensi itu sebaiknya melibatkan ya pihak lain. Karena di situ ada konsekuensi, dalam uji konsekuensi itu ada konsekuensi bagi publik yang menilai baik buruknya, manfaatnya, dibuka dan tutup itu adalah publik. Ya, maka disarankan untuk memanggil atau menggunakan pihak-pihak yang berkaitan. Tapi itu sebagai sebuah digunakan atau tidak itu menjadi kewenangan dari termohon dan nanti majelis akan melakukan penilaian. Dan ini sekarang akan kita lakukan penilaian. Itu ya untuk pertanyaan tersebut. Jadi untuk kelengkapan alat bukti
majelis memberi kesempatan kepada termohon untuk dilengkapi dalam 1 hari ini. Jadi besok sudah harus diberikan. Nanti pemohon bisa mendapatkan salinan daftar alat bukti dan juga uji konstitusinya lewat panitera, gitu ya. Saya beri kesempatan kepada anggota untuk melakukan Terima kasih Pak Ketua. Saya mengklarifikasi dulu ya sebelum ke agenda berikutnya. Ini kan ada permohonan informasi publik, ada 3 ya pemohonnya. Ini mau klarifikasi, artinya mau mengulang bahwa poin 1, 2, 3 udah paham ya pemohonnya. Termohon juga udah paham ya permohonan yang dimintakan ada 3. Yang 1, 2 itu adalah menyangkut salinan dokumen ijazah atas nama Bapak Joko Widodo tahun 2014, 2019, dan 2019-2024. Benar ya termohon ya? Dan itu adalah menurut termohon terbuka kan? Dan sudah mediasi kan? Dan hasil mediasi sudah disampaikan dan dibacakan kemarin kan dalam sidang. Itu ya poinnya ya. Jadi kita fokus kepada poin nomor 3 kan? Apa? Ya permohonan nomor 3 kan yang berita acara itu kan? Bukan yang nomor 1, nomor 2 kan? Iya, ya. Maksudnya di dalam resmi tulisan adalah berita acara, tapi dalam terapan kemarin kan ada 9 item. Itu yang dimaksud ya? Ada item-item yang ditulis. Ini agar clear saja kita dalami bahwa yang dimintakan oleh pemohon itu berkaitan dengan penghitaman di dalam salinan ijazah. Betul ya? Penghitaman di dalam ijazah. Jadi berita acara itu sudah diserahkan. Jadi hari ini dan sebagaimana uji konstitusi disampaikan itu adalah berkaitan dengan penghitaman 9 item yang menurut pemohon itu dihitamkan. Itu ya yang pokok sengketa kita. Oke. Ya, oke. Itulah jadi bahasanya adalah penghitaman yang kemarin itu ada jumlahnya 9 penghitaman yang ada ditutup itu kan di situ ya. Apa termohon juga ada paham di situ kan. Jadi yang saya mau fokus di 9 itu. Ya, di 9 itu saya mau ulang lagi. Coba deh pemohon deh. Saya pengen klarifikasi aja. 9 item itu apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ada tanda tangan kan yang dihitungin kalau nggak salah. Iya. Ya, terima kasih Komisioner izin jawab. 9 adalah pertama nomor kertas ijazah. Ya, terus yang kedua nomor ijazah. Yang ketiga itu NIM. Nah, sama nomor tempat lahir. Nah juga terus tempat lahir sama juga dengan dan 6 tanda tangan pejabat legalisir ini. Yang ke-7 tanggal legalisasi, tanggalnya ini di juga tanggal kapan legalisasi. Dan ke-8 itu tanda tangan rektor UGM. Ke-9 itu terakhir tanda tangan dekan UGM pada masa itu. Begitu. Ya, sampai hari ini permintaan itu tetap 9 ya? Ya. Nggak ada perubahan ya? Nggak ada. Jadi 9 itulah yang akan kita fokus dalam rangka nanti informasi sidangnya agak tertutup kita gitu kan, karena dikecualikan. Dan pihak termohon sudah siap dengan yang 9 item ini ya? Oke. Saya seperti tadi saya bilang, saya ingin klarifikasi, jadi biar saya yakin ini 9 item ini yang akan jadi kita sidang berikutnya. Saya rasa itu. Terima kasih Ketua. Pertama saya bertanya kepada pemohon ya, saudara pemohon, saudara sendiri ya sekarang ya. Siap majelis. Ya. Saudara ini adalah peneliti Scopus ya. Ya. Target penelitian saudara selesainya kapan? Sekarang udah berapa persen? Atau masih membutuhkan basis data
ilmiah untuk menyelesaikan itu. Ya, Kapan makasih. itu? Silakan. Terima kasih Majelis. Jadi penelitian sekarang itu pada tahap working paper sudah saya submit, tapi saya harus mencari data primer paling tidak sekunder. Dan ini bisa diperoleh jika ada validasi dan verifikasi dari pihak-pihak terkait. Dan saat ini kan KPU sudah memberikan ini. Nah, ternyata banyak yang ditutupin yang saya tidak bisa verifikasi dan validasi. Yang saya juga tidak mengerti apakah ini bisa menjadi data atau tidak. Itu Baik. Jadi saudara butuh validasi ya. Ya. Artinya butuh kelengkapan ijazah itu secara lengkap, intinya begitu ya. Ya. Jadi yang 9 item yang dikecualikan itu oleh KPU itu menjadi hambatan saudara untuk memvalidasi basis data saudara, begitu ya. Ya. Menghambat proses penelitian yang tidak selesai begitu ya. Betul begitu? Atau saudara punya alternatif lain, misalnya kalau seandainya ini tetap dikecualikan, itu tidak bisakah penelitian saudara selesai dengan cara lain atau bagaimana itu? Pasti data saya ditolak. Datanya ditolak. Berarti penelitian saudara gagal begitu? Ya, berarti analisisnya juga ditolak dan kesimpulan juga ditolak. Kesimpulannya ditolak. Jadi itu ya kebutuhan dan kepentingan saudara atas informasi ini semata-mata untuk penelitian ya. Ya. Penelitian Scopus itu. Target saudara kapan ini selesainya? Kalau selesai itu tergantung pihak KPU menyerahkannya ke siapa yang memverifikasi validasi autentikasi. Baik. Pertama saya berharap itu di Andri LKD karena ada ketentuan undang-undang menyebutkan bahwa begitu KPU menyerahkan itu sebagai arsip statis, maka Andri akan melakukan segera autentikasi, baik autentikasi bentuk fisik maupun informasinya. Nah, setelah itu saya rasa saya sudah pasti yakin itu adalah valid dan terverifikasi seperti itu. Boleh saudara jelaskan lagi judul penelitian saudara itu apa tuh? Konsep dasarnya begini. Konsep dasarnya Ya. nanti tidak mencari-cari. Judul saya adalah penelitian tentang keaslian ijazah pejabat publik dengan spesifik case adalah Joko Widodo. Penelitian tentang ijazah pejabat publik ya. Ya. Case-nya cuma ijazahnya Pak Joko Widodo saja atau ada yang lain? Bukan, fokusnya ijazah Pak Joko Widodo, tapi saya ambil sampling lain yang terindikasi yang sama. Baik. Yang saat ini beredar di publik. Baik, jadi fokusnya adalah tentang penelitian ijazah pejabat publik ya, ijazah pejabat publik begitu, ya. Ya. Baik. Jadi saudara sangat membutuhkan sekali validasi dari lembaga yang berwenang terkait dengan ijazah itu ya. Nah, jadi saudara butuhnya lengkap, komplit begitu ya, tidak ada yang dihitam-hitamkan gitu kan. Ya. Jadi kalau itu dihitamkan, saudara berarti datanya bisa ditolak gitu rasanya. Mungkin pertama iya, tapi pastinya akan menjadi pertanyaan besar. Baik. Kalau implementasi ini, undang-undang KIP kita, karena baik, kalau ini ditolak ya, misalnya ya, karena kan badan publik ini punya hak untuk mengecualikan informasi ya.
nanti akan menjadi pertimbangan atau pembuktian nanti dalam persidangan. Karena penelitian saudara tentang ijazah pejabat publik, apa mungkin saudara cari misalnya yang lain, ijazah pejabat publik yang lain? Memungkinkan nggak untuk validasi data saudara itu? Tidak, komisioner, karena Tidak. latar belakang saya sudah memuat yang itu. Jadi fokus yang itu, Iya. gitu. Jadi harus tetap mengejar yang itu ya. Iya. Jadi nggak ada, misalkan mungkin saja di luaran sana masih ada, misalnya pejabat ijazah pejabat publik yang mungkin dalam tanda kutip menjadi persoalan misalnya begitu, ya. Izin, komisioner. Saudara masih tetap ini saja. Berhubung karena working paper saya ini kontinu sifatnya, dan Iya. itu sudah di-download sekitar 1.300 orang sudah membaca seluruh dunia, dan sudah di-download sekitar 400 kali. Iya. Maka saya rasa saya tidak punya jalan mundur. Ya, jadi lanjut ya begitu ya. Baik ya. Baik, akan menjadi pertimbangan majelis. Saudara termohon, saudara mengecualikan informasi itu kan ada berkaitan dengan ijazah ya. Saudara sudah berikan kepada pemohon, tapi masih ada 9 item yang saudara hitamkan ya, nomor kertas ijazah, nomor ijazah NIM dan seterusnya itu ya. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu itu kan dibatalkan tentang SK nomor 701 begitu ya. SK 701. Itu tidak termasuk ya yang 9 item itu ya. Yang saudara kecualikan itu. 7 berapa? 7? Iya, 731 Mas. Ya, secara resmi mungkin juga ke media massa. Lalu kemudian ketika ijazah kan salah satu bagian daripada persyaratan itu ya. Nah, apa itu tidak berlaku secara keseluruhan atau bagaimana itu? Izin menjawab majelis. Benar bahwa itu termasuk di dalam keseluruhan di dalam dokumen pencalonan itu, tetapi bahwa di dalam ijazah itu terdapat elemen-elemen yang mengandung data pribadi, maka maka itulah KPU melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu. Baik, jadi pertimbangan saudara dari 9 item itu adalah menyangkut data pribadi ya. Betul, itu dasar pertimbangan utama saudara, sehingga 9 item itu dihitamkan begitu. Ya. Nah, saudara berpikir nggak ada kepentingan publik, misalnya pemohon itu yang tadi sudah saya gali, tujuannya kan adalah untuk melakukan satu penelitian, lalu kalau kemudian itu tidak diperoleh datanya secara valid dari saudara yang menguasai informasi ini, Anda tidak punya pemikiran kepentingan publik untuk membuka informasi terbatas kepada pemohon, gitu. Kami sebagai badan publik sudah melakukan uji konsekuensi terhadap ijazah tersebut. Memang ijazah itu memang merupakan dokumen yang terbuka, tetapi ya kami membatasi dalam hal ini melakukan uji konsekuensi tersebut. Oleh karena itu, hasil dari putusan uji konsekuensi tersebut kita akan memperlihatkan saja. Memperlihatkan. Saudara sebetulnya ingin memberikan ya secara utuh ya. Saudara ingin memberikan haknya pemohon secara utuh, tetapi hanya dengan memperlihatkan saja, tidak memberikan salinan, gitu ya. Betul, itu yang sebenarnya sudah saudara komunikasikan belum dengan pemohon waktu itu? Waktu mediasi kalau nggak salah ya, waktu mediasi sudah kami sampaikan. Sudah tersampaikan. Nah, saudara pemohon, ketika termohon ini ingin memberikan hak saudara untuk mengakses informasi salinan ijazah itu dalam bentuk melihat saja, apakah itu belum cukup buat saudara? Apa saudara harus tetap mendapatkan salinannya? Begitu, silakan. Baik, terima kasih komisioner. Jadi saya di sini saya minta juga dokumen publik yang akan saya publikasikan ke publik. Terbukti saya sudah mempublikasikan penelitian saya secara gratis. Bisa di-download mungkin, tapi kelasnya di internasional ya. Iya. Artinya saya tidak punya benefit ekonomi di sini.
Dan saya juga tidak mau mengambil keuntungan ekonomi pribadi ke saya. Saya tergoda juga waktu itu memang pada saat mediasi ya. Baik. Tapi saya kembali bahwa standing legal saya di sini adalah atas nama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Artinya kesimpulannya saudara ingin tetap mendapatkan salinan, begitu ya? Ya. Kan penegasannya begini, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang KIP itu kan hak pemohon untuk mengakses informasi kan ada beberapa itu ya, dengan cara melihat, mendapatkan salinan dokumen, dengan cara menyebarluaskan, menghadiri sebuah pertemuan, itu kan adalah akses yang diberikan kepada para pemohon, begitu kan? Nah, itu undang-undang yang bicara begitu. Tapi kan maka dipertegas oleh majelis, saudara masih tetap membutuhkan salinan itu, begitu yang saudara inginkan, tidak hanya sekedar untuk mengetahui saja atau diperlihatkan saja oleh termohon, begitu ya. Nah, jadi kita biar tegas saja sehingga persidangan ini bisa ini. Terus saudara termohon ini, saudara saya ingin tegas ya, salinan ijazah ini kan sekarang beredar itu di media-media sosial, begitu ya, baik itu di siaran televisi, di media sosial yang ditunjukkan oleh publik, itu kira-kira sama nggak sih seperti yang saudara miliki itu? Izin majelis kalau terkait sama atau tidaknya. Yang didiskusikan itu kan ramai sekali ya. Betul ya. Sekarang diulik misalnya apa namanya itu? Ya pokoknya seperti itulah ya, lengkap seperti itu. Nah itu sama nggak seperti yang saudara miliki itu? Kalau terkait kesamaan atau tidak samanya kami tidak bisa menilai, tetapi bahwa kami sebagai badan publik yang menguasai informasi dalam hal ini dokumen ijazah Pak Jokowi untuk pencalonan itu, maka kami wajib melindungi data-data yang termasuk di dalam data pribadi kita yang dilindungi dengan Undang-Undang KIP, Undang-Undang Adminduk, seperti itu. Iya. Itu majelis. Iya, saudara. Yang penting itu bukan dari termohon. Intinya kalau itu beredar di publik, saudara mengatakan itu bukan dari kami, kan begitu, betul kan? Nah, tetapi untuk validasi, saudara berpikir untuk karena biar kan sekarang terjadi ya mungkin ya pendapat publik ini kan macam-macam gitu ya, ingin mencari satu kepastian begitu ya. Nah, saudara punya nggak kewajiban untuk atau punya niat ya untuk melakukan sebuah konfirmasi loh begitu kepada publik ya, intinya walaupun itu sebuah pengecualian misalnya, tapi saudara berpikir ini untuk minimal mitigasi risikonya begitu. Izin majelis, kalau pada tahapan pencalonan bahwa badan publik KPU dalam hal ini yang menerima dokumen pencalonan calon peserta pemilu itu melakukan beberapa verifikasi administrasi, kemudian juga yang lain-lain. Nah, ketika tidak ada masukan atau tanggapan dari masyarakat, maka KPU dalam hal ini melalui dalam undang-undang maupun peraturannya tidak diwajibkan atau tidak diharuskan melakukan verifikasi faktual, begitu. Nah, kecuali ada masukan dari masyarakat, dari publik, dari tanggapan masyarakat, itu maka KPU melakukan itu tadi verifikasi faktual. Nah, apalagi dalam saat sekarang itu sudah melampaui batas waktu tahapan pencalonan, maka ya kami sebagai badan publik KPU tidak melakukan hal tersebut. Demikian majelis. Saudara waktu melakukan uji konsekuensi melibatkan ahli tidak? Iya, kami melibatkan ahli. Apa pendapat ahli? Karena saya belum baca nih, harusnya saudara kasih gitu ya, kepada pemohon juga saudara boleh kok kasihkan itu. SK-nya yang nggak boleh itu kan dokumennya, karena belum diputuskan oleh Komisi Informasi, sehingga nanti bisa menjadi pendapat dari masing-masing pemohon, juga bisa melakukan pembuktian juga dari situ gitu. Apa kira-kira simpulan ininya aja? Kira-kira menurut pendapat ahli saudara bagaimana? Kalau dari Pak Kevin Marbun, beliau adalah berpendapat mengenai pengaturan muatan dalam ijazahnya tersebut. Jadi muatan-muatannya seperti yang tadi Anda nggak usah bisik-bisik, Mas, Mbak. Ini persidangan, bukan tempat warung kopi. Kalau mau bicara, ya kan izin dulu, urusan kamu izin dulu, gitu ya. Makanya tadi majelis di depan kasih kesempatan siapa yang mau bicara, ya kan, punya kewenangan duduk di sini.
Lanjutkan anggota. Ya, silakan. Baik, kami melibatkan ada 4 ahli di situ. Ada Ahli dalam membuat uji konsekuensi itu ya, Betul, bukan ya. ahli di persidangan. Oh ya. iya, bukan ahli yang di persidangan. Tetapi dalam hal uji konsekuensi tersebut ada Pak Kevin Marbun mengenai sebagai persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian Pak Arbain berpendapat mengenai status salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo, dan Pak Ahmad Hanafi berpendapat mengenai potensi pengecualian informasi atas ijazah yang menjadi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014 dan 2019. Ya. Dari pendapat ahli itu memperkuat ya. Iya, pendapat memperkuat dari konsekuensi yang Betul, saudara buat betul. itu ya. Baik, ya itu silakan aja ya saudara, memang itu ketentuannya di dalam membuat uji konsekuensi itu ada pendapat ahli ya, dan juga itu juga eksternal sebetulnya yang sudah saudara sebutkan tadi. Kan ada pertanyaan tuh dari pemohon gitu kan, tapi saudara menyebutnya itu ahli kan, begitu ya, ada pendapatnya begitu. Baik, sementara itu dulu. Tes saya ada yang ketinggalan tadi. Saya klarifikasi ada yang ketinggalan. Pertama ke pemohon ya. Kan kita merujuk dasarnya tuh yang tadi. Kita sekarang fokus ada 9 item yang ingin diminta permohonan ya. Pemohon ya. Termohon paham ya. Sebab ada tulisan dan ada fakta sidang dari awal, dan tulisan permohonan pemohon itu di bawahnya menyatakan, saya bacakan ya, biar karena kemarin juga ditanyain, diakui. Apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan dalam kurung, misalnya NIM, tanda tangan, data sensitif lainnya, saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian untuk melindungi data pribadi tersebut. Benar ada pernyataan itu kan dari pemohon? Di dalam surat, benar ya artinya ya? Nah ini maknanya apa nih? Karena bisa jelasin nggak kalimat ini? Karena kan kita fokusnya ke 9 item itu. Terima kasih. Tetap saya itu menulis itu dalam rangka undang-undang KIP. Ya. Saya paham bahwa walaupun itu mereka bilang itu dikecualikan, itu tetap harus ada melalui prosedur undang-undang KIP. Jadi jangan lupa konteks surat itu adalah permohonan informasi publik, bukan pribadi saya ke termohon. Jadi saya tidak boleh juga tentunya melanggar undang-undang KIP. Jadi itu dalam konteks bahwa oke, saya paham kalau ada undang-undang PDP, mari kita uji di konsekuensi. Seperti itu. Terima kasih. Jadi memaknainya adalah karena kalaupun memang itu menurut regulasi peraturan dan undang-undang, saudara menerimanya gitu ya, makna kalimat. Bahkan misalnya bahkan kalau ternyata majelis komisioner bilang uji konsekuensi yang sah, saya juga berterima, saya tidak akan kemana-mana. Karena saya menganggap KIP ini adalah orang yang tepat memutus permohonan tadi saya itu, yang statement saya, bahwa saya setuju, karena memang sudah melalui prosedur yang keras. Oh iya, saya kurangi sih. Terima kasih. Ya, jadi ini agar termohon juga memahami bahwa memang di dalam surat permohonan saudara pemohon ini ada kalimat yang tadi disampaikan anggota. Ya, itu dimaknakan silakan badan publik untuk menghitamkan, tapi beri dong saya alasan penghitaman, kira-kira begitu kan yang saudara maksudkan ya. Jadi silakan bahwa itu dihitamkan NIM dan seterusnya, tetapi terhadap penghitaman tersebut saya diberi dong alasannya apa atas hasil uji konsekuensinya, begitu ya maksudnya ya. Oke. Baik, kalau sudah saya yang gantian akan bertanya kepada termohon. Jadi tadi pemohon menanyakan apakah uji konsekuensinya itu melibatkan pihak lain. Tadi anggota juga sudah menemukan, sudah mengevaluasi, bahwa saya juga baru baca ini ada pihak-pihak lain yang dilibatkan di dalam di dalam uji konsekuensi. Tapi nanti naskah yang Anda berikan itu yang pendapat-pendapat itu tidak menjadi bagian dari bagian dari naskah dokumen yang diberikan kepada pemohon. Nah, jadi cukup SK-nya dan tanda tangannya. Ya, pertimbangan-pertimbangannya itu sudah Anda tuangkan dalam naskah ini. Saya ingin lagi mempertegas bertanya, karena betulkah tadi saudara termohon menyatakan bahwa saudara itu sebenarnya ingin memperlihatkan, begitu ya? Betul ya? Betul, Majelis.
Anda ini termohon itu paham tidak berkaitan dengan prinsip pengecualian informasi? Kalau Anda membuat ruang untuk orang melihat, entah itu melihat seluruhnya, melihat sebagian, Anda berarti tidak mengecualikan informasi tersebut. Kalau Anda mengecualikan, berarti Anda menutup orang untuk mendapatkan melihat hasil uji konsekuensi atau melihat informasi yang ingin Anda kecualikan. Itu prinsip dasar. Jadi dalam persidangan ini kami jadi rancu. Saudara ini itu mengecualikan 9 item yang ditutup oleh yang oleh pemohon dianggap ditutup, itu dikecualikan, sama sekali orang tidak boleh melihat. Atau sebenarnya Anda itu ingin memperlihatkan, ada kehendak untuk memperlihatkan. Berarti di situ Anda tidak melakukan pengecualian di situ. Ini mana yang benar? Izin majelis bahwa betul ijazah itu adalah dokumen yang terbuka, tetapi kami dengan melakukan prinsip kehati-hatian tersebut karena melindungi data pribadi berdasarkan Iya, saya paham. Kita mengerti, ya kan ya. Bukan itu pertanyaan majelis. Anda ingin melindungi data pribadi, Anda ingin melindungi data siapa, itu haknya saudara. Anda dijamin oleh undang-undang untuk itu. Undang-undang PDP juga menjamin Anda sebagai untuk menjaga kerahasiaan pribadi. Undang-undang KIP juga menjamin hal tersebut. Pertanyaan majelis adalah, kalau tadi dalam keterangan yang saudara ditanyakan oleh anggota ingin memberikan, memperlihatkan, berarti kan Anda tidak menutup, tidak mengecualikan, gitu loh. Orang lain boleh tahu, lain hari nanti masyarakat lain datang, itu juga harus Anda perlihatkan, tidak saja bona tua. Ya kan, sejauh dia mengajukan permohonan. Ini kan tadi disampaikan oleh anggota bahwa pemohon adalah untuk penelitian ya. Untuk penelitian. Lain hari nanti ada peneliti-peneliti lain datang untuk melihat naskah tersebut, dokumen ijazah tersebut, berarti harus diperlihatkan. Berarti Anda di sini tidak mengecualikan. Gitu loh. Terbuka khusus kepada pemohon saja. Lah iya, kalau tetapi terbuka khusus kepada pemohon, gitu ya. Kenapa sejak awal, sejak dulu ada permohonan, tidak diberikan ijazahnya, dia suruh apa Anda perlihatkan. Jadi Anda tidak perlu melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen dan naskah ini, gitu loh. karena kami sebagai badan publik itu tadi menganut prinsip kehati-hatian tersebut. Awalnya sudah kami tutup dulu, tetapi atas perintah majelis maka kami melakukan uji konsekuensi. Termohon, Ya. betul. Majelis menyatakan memerintahkan termohon itu untuk melakukan uji konsekuensi. Karena termohon menyatakan bahwa informasi tersebut itu dikecualikan. Ya. Termohon menyatakan dalam persidangan terdahulu bahwa dokumennya betul, dokumennya terbuka. Tapi informasi-informasi yang di dalam dokumen tersebut, dalam dokumen ijazah, itu adalah dikecualikan. Saudara menyatakan demikian dalam persidangan, maka adalah hak saudara untuk termohon untuk melakukan uji konsekuensi, itu perintahnya majelis. Iya kan ya. Nah, tapi di sisi informasi dalam dokumen tersebut terbuka kepada pemohon. Betul. Iya kan? Betul. Terbuka berarti informasi tersebut tidak dikecualikan. Anda tidak melakukan pengecualian. Ya. Kalau Anda melakukan pengecualian, seluruhnya ditutup. Pemohon tidak memiliki, tidak punya hak akses untuk melihat. Ya, karena kami sudah melakukan uji konsekuensi tersebut dan melakukan eksternal, bahwa di dalam putusannya itu melakukan kita membuka dengan cara memperlihatkan kepada pemohon saja, tetapi tidak boleh didokumentasikan, tidak boleh didokumentasikan. Ya, itu namanya Anda tidak mengecualikan, ya kan? Itu nanti perintah majelis akan mengkaji, ya kan? Anda itu tidak mengecualikan. Dalam SK uji konsekuensi Anda berikan ini, ya kan? Itu kan Anda juga mengatakan itu diberikan dengan setelah jangka waktu pengecualian informasi publik yang dikecualikan dapat dibuka jika pihak yang berhasil diungkap memberikan persetujuan tertulis. Anda mengatakan demikian dalam SK ini. Sekarang Anda menyatakan berbeda lagi.
ya akan diberikan sebagian. Jadi mana nih yang kita mau pegang yang mana? Betul, bahwa dari hasil uji konsekuensi tersebut bahwa ijazah itu merupakan dokumen yang terbuka. Tetapi bahwa cara penyampaiannya itu hanya diperlihatkan saja. Begitu. Ya, itu berarti Anda berarti kan mencabut hasil uji konsekuensi. Jadi Anda tidak mengecualikan hasil uji konsekuensi ini. Ya kan ya. Jadi terhadap hasil uji seharusnya Anda tidak setelah hasil uji konsekuensi dan ternyata membuka, ya kan. Dalam persidangan ini Anda menyatakan bahwa kami mencabut hasil uji konsekuensinya. Kan semestinya Anda menyatakan demikian. Betul. Ya kan ya. Gitu loh. Jadi kan informasi publik nomor kertas ijazah dan yang 9 item ini dalam diktum kedua dapat dibuka dengan memperlihatkan dokumen secara langsung kepada pemohon di ruang layanan atau di ruang yang disepakati tanpa memberikan salinan atau memperbolehkan pemotongan, perekaman dan penggandaan. Kan begitu. Betul. Ya kan ya. Ini jadi memang jadi rancu SK ini. Membingungkan buat majelis untuk untuk memutuskan. Nanti akan menjadi pertimbangan. Jadi kalau Anda menyatakan dikecualikan, ya dikecualikan. Hasil uji konsekuensi itu ternyata tidak tidak dikecualikan, ya kan? Maka dalam persidangan ini Anda tidak perlu menyatakan hasil uji konsekuensi dan menyatakan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang terbuka. Soal teknis bagaimana itu memberikan itu adalah soal lain, terbuka status informasinya dulu. Ya, jadi bagaimana aku tadi? Ya kan ya. Silakan, termohon bagaimana status informasinya? Status informasinya terbuka, majelis. Terbuka. Ya, jadi tanda tangan tanda tangan dan seterusnya itu sebagai informasi informasi yang terbuka. Terbuka. Jadi Anda mencabut hasil uji konsekuensinya. Uji konsekuensi ini tidak berlaku. Atau bagaimana? Tetap berlaku, tetapi hanya teknis pemberiannya saja. Terlalu kita bicara substansinya dulu, ya kan ya, jangan dirancukan dengan teknis pemberian. Jadi status informasinya adalah terbuka. Jadi pada saat kemarin dalam persidangan awal, saudara termohon menyatakan bahwa informasi tersebut dikecualikan. Begitu ya, yang 9 item itu dikecualikan. Majelis kemudian memerintahkan termohon untuk melakukan uji konsekuensi. Ternyata setelah ada uji konsekuensi, status informasi tersebut dinyatakan terbuka. Kan begitu, ya kan ya, dinyatakan terbuka itu dulu, sampai di sini dulu, ya kan ya. Soal nanti teknis bagaimana pemberiannya itu domain yang lain, kan begitu, ya kan. Jadi hasil uji konsekuensinya adalah terbuka, tidak lagi dikecualikan. Betul begitu? Betul. Ya kan ya. Saya pertegas saja ya. Jadi ini kan ada 9 item yang dikecualikan ya. Jadi nomor kertas ijazah, nomor ijazah, NIM, tempat lahir, tanggal lahir, tangan pejabat legalisir, tanggal legalisir, tangan rektor UGM, tangan dekan fakultas kehutanan UGM yang ada dalam ijazah itu tidak lagi dikecualikan, begitu? Tidak dikecualikan, tetapi itu tadi cara. Ya, ntar dulu, maksudnya kan begini. 9 item ini itu kan jadinya ini produk hukumnya ya, ini kan. Nah, perintah majelis itu saudara menyebutkan 9 item itu dikecualikan. Nah, karena dikecualikan, majelis memerintahkan untuk dilakukan uji konsekuensi ya. Nah, kemudian tadi didalami oleh majelis, saudara sebenarnya bisa membuka akses kepada pemohon dengan cara melihat. Kemudian oleh ketua majelis, kalau begitu tidak lagi dikecualikan. Nah, nanti kita bicara teknis pemberian itu kan nanti apakah dengan cara melihat, apakah dengan cara nanti mendapatkan salinan, itu kan nanti dulu. Sekarang statusnya ini ya,
apakah saudara masih tetap bertahan pada SK uji konsekuensi ini, ya, atau bagaimana begitu? Silakan. Bertahan pada bahwa dokumen ijazah itu sebagai informasi terbuka, tetapi bahwa di dalamnya informasi publik terbuka dapat diakses publik yang mengandung materi yang dikecualikan terhadap 9 elemen itu tadi, maka itu dilakukan teknis pemberian. Begini, ya, kalau seandainya ya majelis misalnya, ini andai-andai aja, majelis mengabulkan bahwa pemohon dapat melihat ya informasi, nanti yang kemudian mengabulkan terhadap 9 item yang saudara kecualikan, berarti kan sama saja dengan hasil mediasi yang sudah diterima oleh pemohon itu, yang tidak ada 9 item itu, begitu ya? Paham nggak saudara maksudnya ini? Kan begini ya, saya ulangi lagi ya, yang dikecualikan itu adalah informasinya, ya. Informasi dikecualikan. Karena itu majelis memerintahkan ya di sidang berikutnya agar saudara melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu haknya saudara. Begitu. Jadi sayang kalau tidak digunakan sebagai prosedur untuk mengecualikan sebuah informasi. Mekanismenya harus uji konsekuensi karena di situ ada dasar hukumnya. Tadi saudara jelaskan ada pendapat ahli, ya kan, dan sebagainya. Itu adalah hak-hak saudara untuk mempertahankan ya 9 item ini merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan pada argumentasi hukum yang ada, begitu ya, baik itu dari argumentasi undang-undangnya, kemudian konsekuensi bahayanya jika dibuka, begitu. Tapi kemudian tadi dalam persidangan saudara mengungkapkan kami bisa memberikan semuanya kepada pemohon, ya. Nah, hanya kepada pemohon kan itu tadi yang terungkap dalam karena pemohon ya, terhadap dokumennya. Iya, dokumen itu kan berisi tentang yang diminta dikecualikan itu adalah informasi dikecualikan, bukan dokumen dikecualikan. Coba saudara didiskusikan dulu dengan teman-teman itu. Jadi biar nggak salah memberikan statement. Oke, cukup ya. Pada pemohon saya beri kesempatan untuk melakukan pertanyaan. Lihat majelis ya. Terima kasih. Izin ini terkait uji konsekuensi ya. Ya. Dan pertimbangan dasarnya, ya. Silakan. Anda kan sebagian sudah menyimak, silakan. Ya, saya ingin bertanya pertama mengenai dasar pengecualian dari 9 item tersebut, bagian mana yang secara spesifik memenuhi kategori pasal 17 huruf A sampai J Undang-Undang 14 tahun 2008. Dan yang kedua, apakah pengecualian dilakukan per item informasi atau keseluruhan dokumen sekaligus? Ini mengacu ke Perki 1 2017 mengharuskan pengecualian dilakukan per elemen informasi. Dan yang pertanyaan untuk B, pertanyaan mengenai keabsahan uji konsekuensi sesuai dengan Undang Pasal 19 PP 61 tahun 2010 pasal 3 dan 4. Yaitu apakah uji konsekuensi KPU dibuat dalam bentuk surat penetapan klasifikasi yang memuat 6 unsur wajib PP 61 2010 pasal 4, yaitu jenis klasifikasi, identitas PPID, unit kerja, jangka waktu, alasan pengecualian, dan tanggal atau tempatnya. Yang keempat, mana dokumen yang menunjukkan analisis konsekuensi membuka dan konsekuensi menutup sebagaimana yang wajib dalam Perki 1 tahun 2017 bab 4. Yang kelima, apakah format uji konsekuensi KPU mengikuti lampiran resmi yang ditetapkan Perki 1 2017 dan Perki 1 2021? Yang keenam, siapa pejabat yang menyusun uji konsekuensi PPID atau pihak lain? Ini sesuai dengan PP 61 tahun 2010 yang menegaskan hanya PPID yang berwenang. Yang ke-C, pertanyaan mengenai klaim data pribadi. Di mana dasar hukum bahwa NIM, nomor ijazah, dan nomor kertas ijazah termasuk rahasia pribadi dalam pasal 17 huruf H?
Dan ke-8, apakah tanggal lahir dan tempat lahir presiden tidak dipublikasikan secara terbuka sejak proses pencalonan 2005 sampai 2014? Dan yang ke-9, apakah tanda tangan pejabat legalisir, rektor dan dekan yang dekan merupakan tindakan jabatan atau tindakan pribadi? Jika tidak ini tindakan jabatan, tentunya ini tidak masuk rahasia pribadi. Yang berikutnya D, pertanyaan mengenai kepentingan publik. Undang-Undang 14 tahun 2008 pasal 2 dan pasal 3. Poin ke-10. Apakah kepentingan publik untuk memastikan keaslian dokumen presiden lebih kecil daripada kepentingan untuk menutup nomor ijazah dan tanda tangan pejabat akademik? 11. Bagaimana publik dapat melakukan pengawasan pencalonan presiden jika nomor ijazah dan tanda tangan pejabat akademik disembunyikan? Dan terakhir, ini pertanyaan penutup terkait dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 pasal 18 ayat 2. Yang ke-12, apakah KPU mengetahui bahwa informasi yang berkaitan dengan jabatan publik tidak dapat dikecualikan menurut pasal 18 ayat 2? Dan ke-13, apakah KPU dapat menyebutkan satu saja dari 9 item ini yang tidak berkaitan dengan jabatan publik presiden? Terima kasih majelis. Ya, banyak ya pertanyaannya. Ya, Saya boleh kasih. berkaitan dengan hal ihwal uji konsekuensi format siapa yang tertangan tempat segala macam di situ, nanti pemohon bisa mempelajari langsung, mendapatkan jawaban langsung dari dokumen resmi yang disampaikan lewat kami. Ya, ini nanti Anda silakan dari 1 sampai dengan sekian tadi silakan Anda kaji, Anda simpulkan sendiri. Jadi KPU tidak perlu menjawab berkaitan dengan yang tadi ya. Tapi ada beberapa hal yang termohon untuk bisa memberikan keterangan. Satu tadi berkaitan dengan di mana dasar hukum NIM itu dikecualikan. Ya. Dan yang terakhir tadi berkaitan pejabat publik, tolong diulangi. Pemohon yang terakhir tadi yang supaya tulisan saya sama. Apakah KPU dapat menyebutkan satu saja dari 9 item ini yang tidak berkaitan dengan jabatan publik presiden? Oke, dapat dipahami yang pertanyaan terakhir tadi. Jadi yang apa namanya yang 2 tadi saja yang dijawab oleh pemohon, oleh termohon ya, berkaitan dengan NIM dan tadi yang jabatan publik tadi. Selebihnya nanti pemohon bisa mempelajari langsung di sini. Jadi ya, silakan sampai kesempatan. Keputusan KPU. Gak usah, langsung saja to the point aja. Iya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1075 tahun aja, Mas. 2025. Termohon, sudah termohon, dibacakan langsung aja dijawab pertanyaannya. Itu di mana merujuk kalau untuk keputusan merujuk SK 1075 gitu aja. Izin yang mulia, sebelum menjawab itu mungkin jika diperkenankan saya membaca dulu ini karena memang semua itu memang berdasarkan hasil uji konsekuensi. Iya, kami pelajari, kami beri kesempatan apa namanya, ya kan ya. Nanti biar pemohon untuk mempelajari baca sendiri. Pertanyaannya kan cuma di mana NIM itu dikecualikan, dasar hukumnya apa, gitu kan ya. Nah, Anda kan bisa jawab berdasarkan surat keputusan 1075 tahun 2025, nah itu dikecualikan di undang-undang sekian, pasal sekian, kan tinggal jawab seperti itu. Gitu aja, gitu kan ya. Nanti pertimbangannya biar pemohon mendalami. Izin yang mulia, terkait yang disampaikan oleh pemohon di diktum kedua itu memang tidak dikecualikan. Jadi izin saya membaca, informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dapat dibuka dengan memperlihatkan dokumen secara langsung kepada pemohon di ruang layanan atau di ruang yang disepakati tanpa memberikan salinan, tanpa memperbolehkan pemotretan, perekaman atau penggandaan. Jadi intinya majelis terkait hasil uji konsekuensi ini memang berdasarkan masukan dari para pakar juga yang sudah kita undang. Jadi hasilnya seperti berikut. Jadi dengan demikian untuk pemohon, semua hal yang saudara tanyakan, termasuk 9 item itu, hari ini oleh termohon itu dinyatakan terbuka. Ya, hari ini oleh termohon dinyatakan terbuka.
Hanya kemudian termohon itu akan menyampaikan dalam ruang khusus, yaitu nanti menjadi pertimbangan, menjadi majelis yang akan memutuskan, ya apakah seperti itu atau bagaimana nanti majelis yang akan mengkaji. Tapi yang jelas semua hal yang berkaitan dengan 9 item atau hal yang tadi saudara tanyakan kepada pemohon, majelis itu sudah dinyatakan terbuka, gitu ya. Mekanisme cara uji konsekuensi itu nanti bisa saudara dapatkan dari hasil, misalkan nanti Anda tuangkan dalam kesimpulan. Soal bagaimana kemudian teknis penyampaiannya, gitu ya, itu nanti sebagaimana ada di diktum ketiga, itu nanti di domain majelis untuk memutuskan. Itu ya, selesai ya, anggota ya. Baik, kami akan melakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan terkait dengan dokumennya. Kami mohon untuk pemohon dan teman-teman jurnalis dan pihak lain yang tidak berkaitan agar untuk meninggalkan tempat. Silakan untuk pemohon. Nanti pemohon jangan belum pulang kan? Karena masih ada itu kan ya, ada saksinya. Ini masih di sini, tidak boleh direkam ya. Ya. Teman-teman jurnalis bisa untuk dibantu petugas bahwa hanya ada majelis komisioner dengan KPU atau termohon. Alat rekamannya dibawa dulu. ini mic. Ini mic. Ini mic buang aja ya, nggak dipakai. Diikat lagi. Suara gue tertutup. Aduh. Ini tuh. Sampai di depan dulu. Di majelis. Ini